Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa walidayhim wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini, pada subuh hari yang ke-27 dari bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1446 Hijriah, kita bisa melanjutkan, kita mentelaah, kita membaca bersama sebagai bentuk kita muzakarah al-ilm. Kita saling mengingatkan, kita ingatkan kembali diri kita. Mungkin ada yang terluput dari perhatian kita atau belum begitu kita pahami dari apa yang pernah kita dapatkan atau dengarkan selama ini. Ja'alani Allahu wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Di sini langsung saya bacakan. Qala as-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah taala, hadis innamal a'malu binniyat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, hadis yang sudah masyhur kita dengarkan tentunya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja amal-amal itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, untuk dunia yang ingin dia dapat, dia raih, atau untuk niat dia hijrah itu untuk mendapatkan wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan dari yang dia berhijrah. Hadza hadisun 'azimun, ini hadza
hadisun azimus sya'ni. Jadi katanya saya di sini, ini adalah hadis yang perkaranya sangat agung, jalilul qadar, sangat tinggi kedudukannya. Yubayyinu makanatan niyyati minal iman. Jadi di sini dijelaskan bagaimana kedudukan niat itu dari keimanan kita. Bagaimana kedudukannya, bagaimana posisinya yang tinggi di dalam agama ini. Berkata seorang ulama yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, tidak sah perkataan kecuali dengan amal, dan tidak sah perkataan dan amalan kecuali dengan niat, dan tidak sah perkataan, amal dan niat kecuali dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama lagi dibagi langsung oleh saya di sini, bahwasanya seorang ulama yaitu Sa'id bin Jubair, dia berkata, la yuqbalu qaulun illa bi amalin. Perkataan itu tidak diterima kecuali dengan amalan, dan tidak akan diterima amal itu kecuali dengan perbuatan atau perkataan. Wala yuqbalu qaulun wa amalun illa binniyah, dan tidak akan diterima perkataan atau ucapan dan perbuatan dan amalan kecuali dengan niat. Wala yuqbalu qaulun wa amalun wa niyyatun illa binniyati muwafaqatis sunnah, dan tidak akan diterima ucapan, tidak akan diterima amalan, dan tidak akan diterima niat kecuali dengan kita niatkan untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga ada ucapan seorang ulama, dibawakan semua ucapan-ucapan ulama untuk kita lebih memahami tentang masalah niat ini, ya, yaitu An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, al-iman qaulun wa amalun wa niyyatun yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu adalah perkataan, perbuatan dan niat. Dia bertambah dan dia berkurang. Yazidu bil ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan kita. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia dan akan kurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Wala yajuzul qawlu illa bil amal, tidak diterima atau tidak boleh berkata kecuali dengan amal, dan tidak boleh kita berkata dan beramal kecuali dengan niat. Jadi dalam makna tidak akan diterima kecuali dengan niat. Wala yajuzul qawlu wal amal wan niyyah illa bi muwafaqatis sunnah, dan tidak boleh kita berkata dan beramal dan berniat itu kecuali kita niatkan itu semua sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kecuali dengan dia sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, dibawakan bahwa semua perkataan para ulama Ahlus Sunnah di sini, al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun shadiqatun. Iman itu adalah ucapan, amal dan niat yang lurus, yang benar. Niat yang benar. Suatu ketika ditanya seorang ulama yaitu Abdullah Al-Tusturi tentang iman ini, apakah iman itu? Maka beliau menjawab, huwa qaulun wa niyatun wa amalun wa sunnatun. Lianna al-iman idza kana qaulan bila amalin fa huwa kufrun, wa idza kana qaulan wa amalan bila niyatin fa huwa nifaqun, wa idza kana qaulan wa amalan wa niyatan bila sunnatin fa huwa bid'atun. Subhanallah jemaah, begitu terperinci disebut oleh seorang ulama di sini tentang masalah iman ini apa? Yaitu beliau katakan dia adalah perkataan dan niat dan amal dan sunnah. Karena iman itu apabila dia hanya berupa ucapan tanpa amal, maka dia adalah kekufuran. Karena iman jika hanya berupa perkataan tanpa amal, maka dia adalah kekufuran. Wa idza kana qaulan, apabila iman itu hanya berupa perkataan tanpa dan amalan tanpa niat, maka dia adalah kemunafikan. Dan iman itu apabila hanya berupa perkataan, perbuatan dan niat tanpa sesuai dengan sunnah, fahuwa bid'ah.
Jadi perkataan, amalan, niat dan yang tidak tanpa sunnah atau tanpa mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia itu adalah bid'ah. Subhanallah. Nah, kemudian di sini juga berkata Ibnu Battah Al-Akhbari, beliau katakan hasbuka min dalika, dan cukup bagimu dari yang demikian itu apa yang dikhabarkan dari yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya fa inna hadhil ayah jama'atil qaul wal amala wan niyyah fa inna ibadatallahi la yakunu illa min ba'di al-iqrar bihi. Jadi sesungguhnya, katanya beliau rahimahullah, bahwasanya ayat ini menggabungkan perkataan, perbuatan dan niat. Sesungguhnya ibadah kita kepada Allah tidak akan bisa kita tegakkan itu semua kecuali setelah kita beriman kepadanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan hal ini semua, kemudian kita tegakkan sholat, kita tunaikan zakat. Itu tidak akan mungkin kita lakukan kecuali dengan wa iqamis shalah wa ita'iz zakah la yakunu illa bil amal wal ikhlas la yakunu illa bi azmil qalbi wan niyyah. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwasanya kita menegakkan sholat, kita menunaikan zakat itu tidak bisa kita tegaskan kecuali dengan kita mengamalkannya dan ikhlas, dan itu dengan keikhlasan, dan itu tidak bisa kita lakukan itu semua kecuali dengan keinginan hati kita yang kuat, dengan niat yang shadiqah, dengan niat yang jujur tentunya. Kemudian juga di sini dibawakan bahwasanya ini yang menjadi umdah tentunya dari perkataan-perkataan para ulama ini, bahwasanya Imam Bukhari membawakan dua hadis ini dengan dua bentuk dalam beberapa tempat. Jadi berkata saya di sini, waqad rawa al-Bukhari rahimahullah hadis innamal a'malu binniyat fi mawadhi'a adidah fi sahih bi isnadihi rahimahullah ila Alqamah bin Waqqas al-Laitsi. Dalam sebuah tempat dalam kitab beliau Jami'us Sahih itu, bahwasanya beliau bawakan hadis ini dari riwayat dari Alqamah rahimahullah, sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu alal mimbar, di atas mimbar. Jadi dalam suatu ketika jemaah ini Umar bin Khattab didengar oleh para tabi'in tentunya, bahwasanya mendengar bahwasanya Umar bin Khattab membawakan ini di atas mimbar. Jadi kemudian Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Dalam tempat yang lain dari Al-Qamah juga bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan di sini, katanya rahimahullah, jadi sami'tu Umar bin Khattab yakhtubu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini dipakai oleh Umar bin Khattab, dia berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini jemaah sekalian, disebutkan oleh saya di sini Imam Bukhari membuka kitabnya sahihnya itu dengan hadis ini. Jadi wa aqamahu maqamal khutbah lahu, dan ini menjadi sebagai hadis pertama yang beliau buka kitabnya. Jadi sebagai isyarat bahwasanya setiap amalan ini yang tidak dimaksudkan ditujukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah batil. Tidak ada sama sekali buahnya, kebaikannya di dunia apalagi di akhirat kelak. La thamarata lahu fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada buahnya, tidak ada kebaikannya bagi orang tersebut di dunia ini, dan juga tidak ada kelak di akhirat. Oleh karena itu, dan wa nahsibu anna al-Bukhari qad akhlasa an-niyah, dan kami menyangka dan kami menyaksikan atau kami menyangka bahwasanya betul-betul Imam Bukhari ini telah mengikhlaskan niatnya beliau di dalam beliau menulis kitab itu. Jadi dalam menulis kitab Sahih Al-Jami'us Sahih itu, bahwasanya para ulama nahsibu, jadi
kita memerintah seseorang itu kita mengatakan wala nuzakki Allahi ahada wa nahsibu kadzalika, kami menyangka dia itu berlakuan di situ karena benar dan seterusnya. Kemudian kita mengatakan wala nuzakki Allahi ahada. Jadi nasib kali kami menyangka betul-betul, kami dirasa betul oleh para ulama itu bahwa betul-betul Imam Bukhari betul-betul ikhlasnya niat, mengikhlaskan betul niatnya kepada Allah SWT dalam menulis kitab itu, maka di situ menjadi besar keberkah dari kitab ini. Oleh karena itu, di sini ada perkataan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Falamma akhlasa rahimahullah an-niyah, maka tatkala betul-betul beliau ikhlaskan niatnya dalam menulis kitabnya itu, maka dan juga meluruskan, membersihkan betul dari hal-hal yang lain yang akan merusak niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan manfaat kepada manusia dengan kitab yang beliau tulis. Demikian juga dilakukan oleh banyak sekali ulama seperti yang beliau lakukan ini. Mereka saddaru musannafatihim bi hadzal hadis. Mereka semua memulai kitabnya itu dengan membawakan hadis innamal a'malu binniyati. Oleh karena itu, seperti Imam Al-Baghawi, faqad sadara bihi Al-Baghawi kitabahu Misbahus Sunnah. Ada dua kitab, kitabahi Masabihus Sunnah dengan Syarhus Sunnah. Imam Al-Baghawi telah memulai dua buah kitab beliau, yaitu artinya cahaya atau lampu penerang, Masabihati Misbah artinya lampu sunnah, dan juga penjelasan tentang sunnah. Ya, ini sudah maklum para ulama tentunya pada talibul ilmi tentang kitab ini, Syarhus Sunnah dan juga Masabihus Sunnah. Demikian juga Imam Nawawi dalam kitab beliau Hadis Arba'in yang sudah kita hafal semua insyaallah bagi penuntut ilmu tentunya. Pasti yang pertama kali itu An-Amil Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ila akhir hadis. Kemudian rawahu Imam al-Muhaddisin kada wa kada. Jadi Imam An-Nawawi sendiri membawakan yang pertama kali beliau membuka kitab itu kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian juga begitu juga seorang ulama yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam yang menjadi hafalan wajib ini para santri di pondok-pondok pesantren. Jadi beliau juga walaupun itu adalah kitab tentang fikih, beliau rahimahullah membuka juga kitab itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan juga jalan Imam Asyuti dalam Al-Jami'us Shaghir, dan selain dari para ulama ini rahimahullah ajma'in, dari kalangan para ulama, mereka itu akan membuka atau mengawali tulisannya dalam kitab-kitab mereka itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, oleh karena itu seorang ulama juga mengatakan, Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, "Lau sannaftu kitaban fil abwabi la ja'altu hadis Umar bin Khattab fil a'mal fi innamal a'malu binniyat fi kulli babin wa annahu qala man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadisi innamal a'malu binniyat." Seorang ulama itu Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Mahdi, ini terkenal juga tentunya ulama ahli hadis. Banyak beliau katakan, saya aku menulis sebuah kitab dalam beberapa bab, ini saya akan aku jadikan hadis Umar bin Khattab ini dalam setiap babnya. Nah, beliau juga mengatakan, barang siapa yang ingin menulis suatu kitab, maka adalah dia mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wa hadzal hadis ini katanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, hadzal hadis ahadul ahadisi allati yadurud dinu 'alaiha. Jadi hadis ini jamaah sekalian merupakan salah satu dari hadis-hadis yang di situ pembahasan agama ini berpendar atau beredar di situ. Jadi sekitar itu jadi pembahasan tentang masalah agama ini, yaitu sebagaimana Faruya Syafi'i annahu qala, Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i bahwa beliau berkata, hadzal hadis sulusul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Hadis ini kata Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i bahasanya hadis ini adalah sepertiga dari ilmu, dan masuk di dalam hadis ini 70 bab dari bab-bab fikih. Seorang ulama juga yaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu di sini dikatakan oleh Syekh di sini, atau kita doakan dengan rahimahullah taala, qala usulul Islam ala salasati ahadis. Pondasi Islam ini, agama Islam ini terdiri atau tegak dari 3 hadis. Hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Aisyah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun,
Kemudian hadis An-Nu'man bin Bashir yaitu al-halalu bayyinun wal haramu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Adapun yang lain juga di antaranya Imam Al-Hakim mengatakan haddatsuna, jadi meriwayatkan kami dari Abdullah bin Ahmad dari bapaknya, jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari bapaknya annahu dzakara qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa qauluhu kalau Imam Ahmad mengatakan di sini bahwasanya tentang masalah hadis ini yaitu tentang innamal a'malu binniyat, jadi berkisar di antara itu. Kemudian juga inna ahadakum yajma'u khalquhu dalam penciptaan manusia dalam hadis yang keempat dari hadis Arba'in dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian juga dalam perkataan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu. Nah, kemudian juga beliau katakan Imam Ahmad katanya yang bagi ayyubda'a bi hadhil ahadits fi kulli tasnifin fa innaha usulul ahadits. Imam Ahmad mengatakan sebagai Imam Ahlus Sunnah tadi kita ketahui bahwa sudah sepantasnya, sebaiknya atau seyogianya kita dimulai dengan hadis-hadis ini dalam setiap tulisan-tulisan. Karena sesungguhnya hadis innamal a'malu binniyat, kemudian innal khalqa ini inna ahadakum yajma'u khalquhu dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ini katanya Imam Ahmad bin Hanbal fa innaha usulul ahadits, dia adalah pokok-pokok dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak perkataan para ulama tentang masalah ini, tentang khilaf para ulama mana hadis-hadis yang menjadi pondasi agama ini. Jadi ada juga min husni, jadi ada juga yaitu seperti dari Abu Dawud, beliau mengatakan saya telah menulis dari Rasulullah SAW 500.000 hadis. Kemudian diambil sarinya itu dari situ, yaitu makanya beliau katanya dalam menulis kitab ini beliau ambil dari situ kitab sunan itu. Kemudian katanya beliau aku mengumpulkan ada 4.000 hadis ya, dari dalam hadis sunan itu beliau mengumpulkan 4.000 hadis ya. Kemudian juga jadi dan juga 4.800 hadis. Nah, 4.800 hadis. Kemudian wa yakfi al-insan li dinihi min dzalika arba'atu ahadits. Jadi Imam Abu Dawud mengumpulkan dalam hadisnya Sunan Abi Dawud itu 4.800 hadis. Beliau katakan wa yakfil insanu li dinihi min dzalika arba'atu ahadits. Maka cukup bagi manusia untuk dia menegakkan agamanya ini dari yang 480 hadis tadi, 4.800 hadis tadi dengan cukup dengan 4 hadis saja. Yaitu yang pertama ahaduhuma yakni qauluhu innamal a'malu binniyat. Yang kedua bahasanya man min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Yang ketiga hadis la yakunu mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi. Jadi hadis yang pertama tentang niat, kemudian juga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Di antara tanda-tanda kebaikan, di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya, la ya'nihi. Kemudian juga hadis tidak akan beriman, la yakunul mu'minu mu'minan. Seorang mukmin tidak akan benar-benar bisa beriman dengan iman yang sebenarnya sampai dia tidak menyukai bagi saudaranya, meridhoi bagi saudaranya apa yang dia tidak sukai dari diri sendiri. Sebagai dalam hadis lain itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang hadis yang sama dengan itu, yaitu tidak akan beriman dengan sempurna salah saudara kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya itu apa-apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Jadi tidak akan sempurna iman. Kemudian yang keempat bahasanya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang keempat adalah yang halal itu telah jelas dan juga yang haram itu telah jelas. Nah,
Adapun dalam riwayat yang lain dari Imam Abu Dawud dikatakan al-fiqhu yaduru ala khamsati hadis. Fikih itu hanya beredar pada 5 hadis, yaitu al-halal bayyinun wal haram bayyinun, kemudian la darara wa la dirara, dan juga sabda Rasulullah innamal a'malu binniyat, kemudian juga ad-dinun nasiha, kemudian juga sabda Rasulullah SAW ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi dalam kata beliau yang lain bahwasanya kefakihan atau fikih dalam agama ini adalah hanya beredar di antara 5 hadis, yaitu al-halal bayyinun, halal telah jelas, haram telah jelas, kemudian juga la darara wa la dirara, tidak memudaratkan, tidak dan mendapatkan kemudaratan, kemudian innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu tergantung niatnya, kemudian juga ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Terus yang kelima, hadis yang ke-9 dari arba'in itu ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, di sini ada yang ucapan-ucapan para ulama tentang masalah keikhlasan ini ada di belakang ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik jemaah. Mudah-mudahan antum masih mendengarkan dengan baik tentunya. Nah, jadi seperti ini coba kita dengarkan perkataan para ulama yang dikutip oleh Syekh Abdul Razak di sini, bahwasanya di antaranya perkataan Yahya bin Abi Katsir, beliau katakan ta'allamu an-niyata fa innaha ablagu minal amal. Hendaklah kalian betul-betul mempelajari niat yang lurus, niat yang benar. Jadi karena dia ablagu minal amal, karena dia lebih akan menyampaikan kita nanti kepada Allah daripada kita beramal tanpa kita meluruskan niat kita. Kemudian dari sini seorang ulama Zubayd al-Yami berkatakan inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'in hatta fi at-ta'ami wasyarab. Nah, bayangkan jemaah perkataan para ulama, sungguh aku ingin betul aku memiliki niat yang lurus, niat yang benar, tentunya niat yang ikhlas dalam segala sesuatu, hatta fi at-ta'ami wasyarab, bahkan tatkala aku makan dan minum. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian juga seorang ulama lain yaitu Yusuf bin Asbat yang berkata takhlisun niyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilin min tulil ijtihad, yaitu mengikhlaskan niat dari hal-hal yang akan merusaknya, jadi memurnikan niat dari hal-hal yang akan merusaknya itu asyaddu 'alal 'amilin, itu yang paling besar sekali, paling keras sekali, paling berat sekali atas orang-orang yang beramal. Karena sepanjang kita beramal itu terus kita jaga niat kita, karena bisa jadi nanti akan berubah niat itu. Ya sebagaimana kita dalam hadis itu kan, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa yusiba bihi dunya. Jadi awalnya, jadi barang siapa yang menuntut ilmu ya, yang awalnya itu mimma yubtagha bihi wajhallah, dengan itu dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah SWT. Tapi apa? Bisa jadi dalam perjalanan untuk ilmu la yata'lamu illa liyusribu bihi arada minad dunya. Wa man fa'ala dzalika fanaruna. Diingat oleh Rasulullah SAW, barang siapa melakukan hal itu bahkan sungguh dia akan diancam dengan neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian sini seorang ulama juga mengatakan, jadi Mutarraf bin Abdullah dia berkata salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi salahil niyyah. Jadi baiknya hati ini jemaah dengan baiknya, dengan solehnya, jadi dengan baiknya amal, dan kebaikan amal itu adalah dengan kebaikan niat kita atau lurusnya niat kita. Kemudian juga sebagian ulama salaf katakan man sarahu ayyukmala lahu amaluhu falyuhsin niyatahu fa inna Allah azza wa jalla ya'jurul abda idza hasunat niyatuhu hatta bil luqmah. Subhanallah jemaah. Seorang ulama mengatakan, sebagian ulama salaf katakan, barang siapa yang ingin ya agar disempurnakan bagi dia amal-amalnya, maka hendaklah dia memperbaiki niatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seorang hamba apabila baik niatnya, apabila ikhlas niatnya, hatta bil luqmah, hatta dalam menyuap, memberi suapan. Sebab dalam hadis kita sudah tahu, barang siapa
hilanglah sedekah. Jadi tidaklah engkau melakukan suatu sedekah hatta sesuap nasi yang engkau suapkan di istrimu, ya tentu kena ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi sedekah bagi kita jika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga seorang ulama itu Ibnu Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tu'adhimuhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil, amal-amal yang rendah, amal yang kecil, amalin saghirin tu'adhimuhu an-niyah, maka dia akan dibesarkan pahala itu karena dia kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga warubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Nah, betapa banyak juga amalan-amalan yang kelihatan nampaknya banyak sekali, ya, setinggi gunung bahkan besar sekali, tapi apa? Dia akan hilang, dia akan kecil karena niatnya yang salah. Nasallallahu. Dan juga ini yang perkataan perlu kita juga renungi bersama jemaah, yaitu tentang masalah niat ini. Apa yang diucapkan oleh seorang ulama ahli hadis, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat atas diriku dari niatku, karena niat ini tataqallabu alayya, karena kadang-kadang berbolak-balik niat itu, ya, karena memang waswis syaitan itu akan selalu kita ingin merusak niat kita. Sebenarnya dalam pengajian kita sebelumnya, maksudnya setan itu akan selalu hadir untuk merusak niat kita, untuk merusak amal kita, untuk merusak perkataan kita dan amal kita. Jadi seperti itu. Nasallallahu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita semua jemaah dan dari anak-anak terutama dan kita semua yang mendengarkan kajian ini, ya, kita berusaha betul-betul selalu menjaga keikhlasan kita. Karena li'anna niyyah tataqallabu was-sawarifu allati tasuddu al-'abdu 'anil ikhlas fi dunya katsirah. Karena apa? Katanya jelas oleh Syekh Abdul Razak, ucapan Sufyan Ats-Tsauri sini bahwasanya karena memang niat ini akan selalu berbolak-balik. Karena banyak sekali was-sawarifu allati tasuddu al-'abda 'anil ikhlasi fi dunya katsirah. Karena memang banyak sekali hal yang akan membuat kita memalingkan, ya, yang akan mencegah, akan menghalangi seseorang hamba untuk ikhlas di dalam niat dia di dunia ini. Di dunia ini banyak sekali hal-hal yang akan membuat kita melenceng dari niat kita di awalnya berusaha. Maka itu kita terus untuk selalu berusaha meluruskan niat kita. Ya, subhanallah, tentunya aja wal maqamu maqamun 'azimun bil mujahadah. Oleh karena itu dalam berusaha kita menjaga meluruskan niat kita ini adalah kedudukan yang sangat tinggi untuk kita terus menerus al-mujahadah, kita terus menerus bersungguh-sungguh dalam menjaga keikhlasan kita. Wallahu ta'ala yaqul, kata Syekh Abdul Razak ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di dalam fina, di dalam mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Kemudian Allah mengatakan wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah berfirman wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niscaya akan selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang meluruskan, selalu berusaha meluruskan niatnya di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, katanya Syekh di sini Abdul Razak, fa inna mu'alajatan niyati wa mujahadatan nafsi 'ala al-ikhlasi lillahi amrun matlubun minal muslim ila akhiri nafsin wa ila akhiri lahzati minal hayat. Oleh karena itu katanya Syekh di sini Abdul Muhsin, beliau katakan hafizallahu taala, sesungguhnya kita mengobati atau memperbaiki niat ini dan kita terus menerus mujahadatun nafs 'ala al-ikhlas, kita betul mujahadah diri kita untuk berupaya untuk mengikhlaskan seluruh amal kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang di amrun matlubun. Memang itu yang harusnya diminta atau didapat atau diminta dari seorang muslim. Jadi maksudnya selalu itu yang harusnya kita selalu cari, untuk kita cari bahwasanya kita memperbaiki, mengobati urusan yang tidak ini, dan juga kita mujahadah nafs untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiri nafsin, sampai terakhir nafas nanti menghembus, wa ila akhiri lahzatin minal hayat, dan sampai pada detik-detik terakhir, saat terakhir dalam kehidupan dia. Subhanallah, li'annahu la yazalu ta'tihi as-sawarih was-sawad 'anil ikhlas. Karena selalu dan selalu senantiasa datang kepadanya itu hal-hal yang akan menyimpangkan dia dan hal-hal yang akan menutup atau berusaha mencegah
untuk ikhlas di dalam semua amalnya, min huna wa hahuna, dari sini dari situ dari berbagai arah selalu datang itu hal-hal yang senantiasa akan menyimpangkan dan mencegah dia dari bisa ikhlas di dalam dia beramal, dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahtaju kullu waqtin wa kullu hinin ila mu'alajati niyatihi wa islahi maqsadihi wa italati iradatihi. Oleh karena itu seorang muslim setiap saat, setiap waktu dia sangat betul membutuhkan untuk selalu memperbaiki, mengobati kelulusan niatnya dan juga memperbaiki tujuan-tujuan dan niatnya di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini dibangun oleh Syekh, beliau menjelaskan tentang faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Oleh karena itu barang siapa yang mengubahkan sabda Rasulullah, maka barang siapa yang hijrahnya atau niat hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Ai man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih niyatan wa qasdan. Nah, ini dijelaskan tentunya oleh beliau. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul itu niatnya, maksudnya niat dan tujuan itu adalah niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih thawaban wa ajran. Maka hijrahnya itu kepada Rasul nanti dia akan dapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Sebenarnya masih banyak perkataannya insyaallah, yang tinggal beberapa insyaallah, tapi mencukupi insyaallah dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, di sini beliau terakhir katanya saya di sini wasairul a'mal kal hijrati fi hadzal ma'na. Oleh karena itu seluruh amal-amal yang lain juga tentunya dalam makna ini, dan ini hijrah adalah salah satu dari ibadah kita kepada Allah. Jadi dan seluruh juga amal-amal kita yang lain itu sama ini fasla, yani fasalahuha wa fasaduha bihasbi an-niyyah al-ba'itha 'alaiha. Oleh karena itu baiknya seluruh amal kita di jamaah yaitu dan buruknya itu tergantung daripada niat yang membuat kita itu termotivasi atau kita melakukan itu tuh tergantung daripada niat kita sehingga kita melakukan suatu amalan tersebut. Kasolati wal haji wa sadaqah wa ghairiha minal amal, seperti sholat, ya haji, sedekah, ya termasuk kita jamaah yang sekarang sedang itikaf, itu semua kebaikan dan buruk dan baiknya amal kita ini semua jemaah tergantung dari amal kita yang membuat kita akan termotivasi untuk melakukan itu tuh mudah-mudahan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim tasana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad.